Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 13 yaitu yang bernama Leonie Amanda Istiazah dengan NIM 2100018 dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Sustainable Goals atau SDGs dalam pencapaian Indonesia dalam SDGs 2022. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ariusni SEME.SI. Pada materi SDGs ini kita akan menjelaskan 4 materi, yaitu yang pertama ada apa itu SDGs, yang kedua tujuan, target, dan indikator SDGs sendiri, yang ketiga kondisi NSB dalam pencapaian SDGs, dan yang keempat yaitu pencapaian SDGs oleh Indonesia. Sebelumnya, tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs juga dikenal sebagai tujuan global, diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 sebagai seruan universal untuk bertindak mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan bahwa pada tahun 2030 semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran. Ke-17 SDGs terintegrasi, mereka mengakui bahwa tindakan dari satu bidang akan mempengaruhi hasil di bidang lainnya, dan bahwa pembangunan harus menyeimbangkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Negara-negara telah berkomitmen untuk memprioritaskan kemajuan bagi mereka yang tertinggal jauh. SDGs dirancang untuk mengakhiri kemiskinan, kelaparan, AIDS, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. Kreativitas, pengetahuan teknologi, dan sumber daya keuangan dari seluruh masyarakat diperlukan untuk mencapai SDGs dalam setiap konteks. Apa itu SDGs? Sustainable Development Goals atau SDGs yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan, merupakan kesempatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia atau HAM dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Yang kedua yaitu tujuan, target, dan indikator SDGs. Yang pertama yaitu tanpa kemiskinan. Tujuan SDGs pertama ini memiliki 7 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia, masih ada 22,76% penduduk di Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional dengan 3 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, yaitu ada Provinsi NTT, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Memberantas kemiskinan dalam segala bentuknya dan tetap menjadi salah satu tantangan terbesar dihadapi umat manusia. Sementara jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim turun lebih dari setengah antara tahun 1960 dan 2015. Terlalu banyak yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pada tahun 2015, sekitar 736 juta orang masih hidup dengan kurang dari $1,90 sehari. Banyak kekurangan makan, air minum bersih, dan sanitasi. Pertumbuhan pesat di negara-negara seperti China dan India telah mengangkat jutaan orang dari kemiskinan, tetapi kemajuannya tidak merata. Perempuan lebih mungkin menjadi miskin daripada laki-laki karena mereka memiliki pekerjaan bergaji rendah dan pendidikan, dan memiliki lebih sedikit properti. Kemajuan juga terbatas di kawasan lainnya seperti Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara yang merupakan 80% dari mereka yang hidup dalam keadaan miskin ekstrim. Ancaman baru yang dibawa oleh perubahan iklim dan konflik dan kerawatan pangan berarti lebih banyak pekerja yang dibutuhkan untuk membawa orang keluar dari kemiskinan. SDGs adalah komitmen berani untuk menyelesaikan apa yang kita mulai dan mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensi pada tahun 2030. Ini melibatkan para penerganet
yang paling rentan, meningkatkan sumber daya dan layanan dasar, dan mendukung masyarakat yang terkena dampak konflik dan bencana terkait iklim. Tujuan kedua yaitu tanpa kelaparan. Tujuan kedua memiliki 8 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia pada periode 2007 sampai 2013, prevalensi kekurangan gizi atau underweight meningkatkan dari 8,4% menjadi 19,6%. Jumlah orang yang kekurangan gizi telah turun hampir setengah dalam 2 dekade terakhir karena pesatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya produktivitas pertanian. Banyak negara berkembang yang dulunya menderita kelaparan dan kini dapat memenuhi kebutuhan gizinya, seperti Asia Tengah, Timur, Amerika Latin, dan Karibia. Semua telah membuat kemajuan besar dalam memberantas kelaparan yang ekstrim. Sayangnya, kelaparan ekstrim dan kekurangan gizi tetap menjadi penghalang bagi pembangunan di banyak negara. Diperkirakan ada 821 juta orang yang mengalami kekurangan gizi kronis pada tahun 2017. Seringkali sebagai akibat langsung dari degradasi lingkungan, kekeringan, dan hilangnya keanekaragaman hayati, lebih dari 90 juta anak balita memiliki berat badan sangat rendah. Kekurangan gizi dan kerawanan pangan yang parah tampaknya meningkat di hampir semua wilayah Afrika serta di Amerika Serikat. SDG sendiri bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk kelaparan dan kekurangan gizi pada tahun 2030, memastikan semua orang, terutama anak-anak, memiliki makanan yang cukup dan bergizi sepanjang tahun. Ini melibatkan mempromosikan pertanian dan berkelanjutan, mendukung petani skala kecil dan akses yang sama ke tanah, teknologi, dan pasar. Ini juga membutuhkan kerja sama internasional untuk memastikan investasi di bidang infrastruktur dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Yang ketiga yaitu ada kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Tujuan ketiga ini memiliki 13 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut yaitu untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh penduduk semua usia. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia menunjukkan kondisi yang semakin baik yaitu pada periode 1991 sampai 2015. Angka kematian ibu atau AKI menurun dari 30 per 100 ribu kelahiran hidup menjadi 305 per 100 kelahiran hidup. Dan pada periode yang sama, angka kelahiran bayi atau AKB juga mengalami penurunan dari 68 per 1000 kelahiran hidup menjadi 23 per 1000 kelahiran hidup. SDGs telah membuat kemajuan besar untuk melawan beberapa penyakit utama kematian dan penyakit harapan hidup telah meningkat secara drastis, yaitu angka kematian bayi, ibu telah menurun, kami telah membalikkan gelombang HIV dan kematian malaria telah berkurang setengahnya. Kesehatan yang baik sangat penting untuk pembangunan keberkelanjutan pada agenda 2030 mendatang, mencerminkan kompleksitas dan keterkaitan keduanya. Ini memperhitungkan kesenjangan ekonomi sosial yang melebar, urbanisasi yang cepat, ancaman terhadap iklim dan lingkungan, beban berkelanjutan dari HIV dan penyakit menular lainnya, dan tantangan yang muncul seperti penyakit yang tidak menular. Cakupan kesehatan universal akan menjadi bagian integral untuk mencapai SDG. Untuk mengakhiri kemiskinan dan mengurangi ketidaksetaraan, munculnya prioritas kesehatan global yang tidak secara eksplisit dimasukkan dalam SDG, termasuk resistensi antimikroba, juga menuntut tindakan, tetapi dunia berada di luar jalur untuk mencapai SDG terkait kesehatan. Kemajuan tidak merata, baik di antara maupun di dalam negara,
ada jarak 31 antara negara-negara dengan harapan hidup terpendek dan terpanjang. Dan sementara beberapa negara telah memperoleh keuntungan yang mengesankan, rata-rata nasional menyembunyikan bahwa banyak yang tertinggal. Pendekatan multisektoral berbasis hak dan PK gender sangat penting untuk mengatasi ketidaksetaraan dan membangun kesehatan yang baik untuk semuanya. Selanjutnya yaitu kualitas penduduk. Tujuan keempat memiliki 10 target yang ingin segera dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan pelajar sepanjang hayat untuk semua. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia pada tahun 2016, angka partisipasi kasar atau APK untuk SD, madrasah ibtidaiyah dan sekolah dan sederajat sebesar 109,31%. Untuk tingkat SMP dan madrasah sanawiyah sederajat sebesar 90,12%, dan untuk SMA, SMK dan madrasah aliyah sederajat sebesar 80,89% dengan 97,7% penduduk Indonesia berusia 15 sampai 24 tahun sudah melek terhadap huruf. Sejak tahun 2000 telah terjadi kemajuan besar dalam mencapai target pendidikan dasar universal. Tingkat partisipasi total di wilayah berkembang mencapai 91% pada tahun 2015, dan jumlah anak putus sekolah di seluruh dunia telah turun hampir setengahnya. Ada juga peningkatan dramatis dalam tingkat melek huruf, dan lebih banyak anak perempuan bersekolah daripada sebelumnya. Ini semua adalah keberhasilan yang luar biasa. Kemajuan juga sulit di beberapa daerah berkembang karena tingginya tingkat kemiskinan, konflik bersenjata, dan keadaan darurat lainnya. Di Asia Barat dan Afrika Utara, konflik bersenjata yang sedang berlangsung telah menyebabkan peningkatan jumlah anak putus sekolah. Ini adalah tren yang mengkhawatirkan. Sementara Afrika Sub-Sahara membuat kemajuan terbesar dalam pendaftaran sekolah dasar di antara semua wilayah berkembang. Dari 52% pada tahun 1990 hingga 70% pada tahun 2012. Kesenjangan yang besar masih tetap ada. Anak-anak dari rumah tangga termiskin berpeluang 4 kali lebih besar untuk tidak bersekolah daripada anak-anak dari rumah tangga terkaya. Disparitas antara desa dan kota juga masih tinggi. Pencapaian pendidikan yang inklusif dan berkualitas untuk semua menegaskan kembali keyakinan bahwa pendidikan adalah salah satu kendaraan yang paling kuat dan terbukti untuk pembangunan berkelanjutan. Tujuan ini memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan sekolah dasar dan menengah garis pada tahun 2030. Tujuan ini juga bertujuan untuk memberikan akses yang sama ke pelatihan kejuruan yang terjangkau, menghapus kesenjangan gender dan kekayaan, dan mencapai akses universal ke pendidikan tinggi yang berkualitas. Selanjutnya yaitu kesetaraan gender. Tujuan kelima ini memiliki 9 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia bahwa persentase kekerasan terhadap masih cukup tinggi di sekitar 41,7% perempuan umur dari 15 sampai 64 tahun mengalami sedikitnya 1 dari 4 jenis kekerasan seperti fisik, seksual, emosional, dan ekonomi selama hidupnya, di mana kasus kekerasan lebih tinggi di daerah perkotaan sebesar 36,3% dibandingkan daerah pedesaan yaitu sebesar 29,5%. Untuk mengakhiri semua diskriminasi tersebut terhadap perempuan dan anak,
bukan hanya hak asasi manusia saja, tetapi juga penting untuk masa depan yang berkelanjutan, seperti terbuktinya bahwa memberdayakan manusia perempuan dan anak perempuan membantu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. UNDP telah menjadikan kesetaraan gender sebagai pusat pekerjaannya, dan kami telah melihat kemajuan yang luar biasa dalam 20 tahun terakhir. Jumlah anak perempuan yang bersekolah sekarang lebih banyak dibandingkan dengan 15 tahun yang lalu, dan sebagian besar wilayah telah mencapai kesetaraan gender di pendidikan pasar. Tetapi meskipun ada yang lebih banyak perempuan daripada sebelumnya di pasar tenaga kerja, masih ada ketidaksetaraan yang besar di beberapa daerah, dengan perempuan secara sistematis tidak mendapatkan hak kerja yang sama dengan laki-laki. Kekerasan dan eksploitasi seksual, pembagian perawatan yang tidak dibayar, dan pekerjaan rumah tangga yang tidak setara, dan diskriminasi dalam jabatan publik, semuanya tetap menjadi hambatan besar. Perubahan iklim dan bencana terus memberikan dampak yang tidak proporsional terhadap perempuan dan anak, seperti hak konflik dan migrasi. Sangat penting untuk memberikan perempuan dan hak yang sama atas tanah dan properti, kesehatan seksual dan reproduksi, serta teknologi dan internet. Saat ini ada lebih banyak wanita di kantor publik daripada sebelumnya. Tetapi mendorong lebih banyak pemimpin wanita akan membantu mencapai kesetaraan gender yang lebih besar. Selanjutnya yaitu air bersih dan sanitasi layak. Tujuan ke-6 ini memiliki 8 tujuan yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia, sekitar 70,97% rumah tangga di Indonesia pada tahun 2015 telah memiliki akses air minum yang layak. Namun, baru ada sekitar 62,14% rumah tangga di Indonesia yang memiliki sanitasi layak. Kelangkaan air mempengaruhi lebih dari 40% orang. Angka yang mengkhawatirkannya yang diproyeksi akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu, meskipun 2,1 miliar orang telah memperbaiki sanitasi air sejak tahun 1960. Berkurangnya persediaan air minum mempengaruhi setiap benua. Semakin banyak negara yang mengalami ketekanan air dan meningkatnya kekeringan dan pengurunan yang memperburuk tren ini, pada tahun 2050 diproyeksikan bahwa setidaknya 1 dari 4 orang akan mengalami kekurangan air berulang kali. Air minum yang aman dan terjangkau untuk semua pada tahun 2030 mengharuskan kita berinvestasi dalam infrastruktur yang memadai, menyediakan fasilitas sanitasi, dan mendorong kebersihan, melindungi dan memulihkan ekosistem yang berhubungan dengan air yang sangat penting, memastikan air minum universal yang aman dan terjangkau menjangkau lebih dari 800 juta orang yang kekurangan layanan dasar, dan meningkatkan aksesibilitas dan keamanan layanan untuk lebih dari 2 miliar pada tahun 2015. 4, miliar orang tidak memiliki layanan sanitasi yang dikelola dengan aman, atau dengan kotoran yang dibuang atau diolah secara memadai, dan 2,3 miliar bahkan tidak memiliki sanitasi dasar. Selanjutnya yaitu ada air bersih dan terjangkau. Tujuan ke-7 memiliki 5 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan, dan modern untuk semua. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia pada tahun 2016, rasio elektrifikasi di Indonesia sudah mencapai 91,16%. Artinya masih ada 8,84% masyarakat Indonesia masih belum mendapatkan akses internet, akses listrik,
dan masalah pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia, seperti energi dari tenaga angin, air, dan panas bumi baru sebesar 7%. Padahal Indonesia memiliki energi panas bumi yang sangat potensial untuk dikembangkan. Antara tahun 2000 dan 2018, jumlah orang yang memiliki listrik meningkat dari 78 menjadi 90% dan jumlah tanpa listrik turun menjadi 789 juta. Namun, ketika populasi terus bertambah, demikian juga permintaan akan energi murah dan ekonomi yang terjangkau pada bahan bakar fosil, menciptakan perubahan drastis pada iklim kita. Berinvestasi dalam tenaga surya, angin, dan ternak meningkatkan produktivitas energi dan memastikan energi untuk semua sangat penting jika ingin mencapai SDG 7 pada tahun 2030. Memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk menyediakan energi bersih dan lebih efisien di semua negara. Semua akan mendorong pertumbuhan dan membangun lingkungan. Selanjutnya yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan ke-8 memiliki 12 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia pada tahun 2016, dari 43 juta penduduk usia muda yaitu 15-24 tahun, sebanyak 25% tidak dalam pendidikan, kerjaan, dan pelatihan atau NEET. Dengan tingkat pengangguran terbuka nasional sebesar 5,61% dan tingkat pengangguran terbuka kaum muda sebesar 19,54%. Selama 25 tahun terakhir, jumlah pekerja yang hidup dalam kemiskinan ekstrem telah menurun drastis. Meskipun dampak krisis ekonomi dan resesi global 2008 terus berkelanjutan. Di negara-negara berkembang, kelas menengah kini mencapai lebih dari 34% dari total pekerja. Jumlah yang meningkat hampir 3 kali lipat antara tahun 1991 dan 2015, namun karena ekonomi global terus pulih, kita melihat pertumbuhan yang lebih lambat, kesenjangan yang melebar, dan lapangan kerja yang tidak cukup untuk mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja. Menurut Organisasi Pemburuan Internasional, lebih dari 204 juta orang menganggur pada tahun 2015. Dan fungsi SDGs mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk tingkat produktivitas yang lebih tinggi dan inovasi teknologi. Mendorong kewirausahaan dalam menciptakan lapangan pekerjaan adalah kunci untuk ini. Demikian pula langkah-langkah efektivitas untuk memberantas kerja paksa, pembudakan, dan perdagangan manusia. Dengan meningkatkan target ini, tujuan dalam untuk mencapai lapangan pekerjaan penuh dan produktivitas serta pekerjaan yang layak untuk semua perempuan dan laki-laki pada tahun 2030. Selanjutnya yaitu industri dan inovasi dan struktur infrastruktur. Tujuan ke-9 memiliki 8 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia, laju pertumbuhan industri manufaktur mencapai 4,29% pada tahun 2016, dan sektor ini mampu merayap 13,24% tenaga kerja serta menyumbangkan 21,39% PDB Indonesia. Dan tidak hanya itu, tahun 2014 63,95% jalan nasional masuk dalam kondisi baik. Investasi dalam infrastruktur dan inovasi merupakan pendorong penting pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan lebih dari separuh populasi dunia. Kini tinggal di perkotaan, transportasi massal, dan energi terbaru menjadi semakin penting.
Begitu pula pertumbuhan industri baru serta teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi juga merupakan kunci untuk menemukan solusi jangka panjang terhadap tantangan ekonomi dan lingkungan, seperti menyediakan lapangan kerja baru dan mendorong efisiensi energi, dan mempromosikan industri berkelanjutan dan berinvestasi dalam penelitian ilmiah dan inovasi. Semua merupakan cara penting untuk memfasilitasi pembangunan berkelanjutan. Lebih dari 4 miliar orang masih hidup belum memiliki akses ke internet, dan 90% berasal dari negara berkembang. Menjembatani kesenjangan digital ini sangat penting untuk memastikan akses yang sama terhadap informasi dan pengetahuan serta mendorong inovasi dan kewirausahaan. Selanjutnya, yaitu mengurangi ketidaksetaraan. Tujuan ke-10 yaitu memiliki 10 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia, koefisien Gini Indonesia menurun dari 0,4 pada tahun 2015 menjadi 0,3 pada tahun 2016. Namun masih ada 122 daerah atau kabupaten ditetapkan sebagai daerah tertinggal pada tahun 2015 sampai 2019 oleh pemerintah. Ketimpangan pendapatan sedang meningkat dari 80% terkaya memiliki hingga 40% pendapatan global, sedangkan 10% termiskin hanya berpenghasilan antara 2 sampai 7% saja. Jika kita memperhitungkan ketimpangan pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang, ketimpangan meningkat sebesar 11%. Ketimpangan pendapatan telah meningkat hampir di semua tempat dalam beberapa dekade terakhir, tetapi dengan kecepatan yang berbeda. Ini terendah di Eropa dan tertinggi di Timur Tengah. Kesenjangan yang melebar ini membutuhkan kebijakan yang tepat untuk memberdayakan mereka yang berpenghasilan rendah dan mendorong inklusi ekonomi untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, dan etnis. Ketimpangan pendapatan membutuhkan solusi global dan ini melibatkan peningkatan regulasi dan pemantauan pasar dan lembaga keuangan, mendorong bantuan pembangunan dan investasi asing langsung ke daerah-daerah yang paling membutuhkan, memfasilitasi migrasi yang aman dan mobilitas orang juga merupakan kunci untuk menjembatani kesenjangan yang melebar. Selanjutnya yaitu kota dan komunitas yang berkelanjutan. Tujuan ke-11 ini memiliki 10 target yang ingin dicapai secara global. Tetapi inti dari target tersebut adalah untuk menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia, pada tahun 2015 sekitar 87,92% rumah tangga di Indonesia telah menempati rumah yang layak huni, dan pada periode 2014 sampai 2015 baru sebanyak 61% atau 357 kota atau kabupaten telah memenuhi kriteria sebagai kota yang berskala baik. Lebih dari setengah dari kita tinggal di kota. Pada tahun 2050, 2/3 umat manusia, 6,5 miliar orang akan menjadi perkotaan. Pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai tanpa secara signifikan mengubah cara kita membangun dan mengelola ruang kota kita. Pesatnya pertumbuhan kota akibat meningkatnya populasi dan meningkatnya migrasi telah menyebabkan ledakan di kota-kota besar, terutama di negara berkembang, dan pemukiman kumuh menjadi ciri kehidupan perkotaan yang lebih signifikan, membuat kota berkelanjutan
berarti menciptakan peluang karir dan bisnis, perubahan yang aman dan terjangkau, serta membangun masyarakat dan ekonomi yang tangguh. Ini melibatkan investasi dalam transportasi umum, menciptakan ruang publik hijau, dan meningkatkan perencanaan dan manajemen perkotaan dengan cara partisipasi dan inklusif. Selanjutnya yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tujuan ke-12 ini memiliki 10 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia pada tahun 2016, hampir 100% limbah B3 dari 1.640 perusahaan mengeluarkan sebesar 121.655.524,23 ton telah dikelola. Namun penerapan 3R yaitu residu, reuse, dan recycle di bank sampah hanya mengurangi 0,014% timbunan sampah. Mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan mengharuskan kita segera mengurangi jejak ekologi kita dengan mengubah cara kita memproduksi dan mengonsumsi barang-barang dan sumber daya. Pertanian adalah penggunaan air terbesar di dunia, dan irigasi sekarang mengklaim hampir 70% dari semua air tawar untuk digunakan manusia. Pengelolaan sumber daya alam kita bersama secara efisien dan cara kita membuang limbah beracun dan polutan merupakan target penting untuk mencapai tujuan ini. Mendorong industri bisnis dan konsumsi untuk mendaur ulang dan mengurangi limbah sama pentingnya, seperti halnya mendukung negara berkembang untuk beralih ke pola konsumsi yang berkelanjutan pada tahun 2030. Sebagian besar penduduk di dunia masih mengkonsumsi terlalu sedikit untuk memenuhi bahkan kebutuhan dasar mereka. Mengurangi separuh limbah makanan global per kapita di tingkat pengecer dan konsumen juga penting untuk menciptakan produksi dan rantai pasokan yang lebih efisien. Ini dapat membantu ketahanan pangan dan mengarahkan kita menuju ekonomi yang lebih efisien sumber daya. Selanjutnya, penanganan perubahan iklim. Tujuan ke-13 memiliki 5 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia, data dan informasi bencana tahun 2016, sebanyak 2.139.124 orang menderita akibat bencana. Oleh karena itu, untuk mengurangi bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim, 33 dari 34 provinsi yang telah menyusun rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK. Tidak ada negara yang tidak mengalami dampak drastis dari perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca lebih dari 50% lebih tinggi daripada tahun 1990. Pemanasan global menyebabkan perubahan jangka panjang dan sistem iklim kita yang mengancam konsekuensi dan yang tidak dapat diubah jika kita tidak bertindak. Kerugian ekonomi rata-rata tahunan akibat bencana terkait iklim mencapai ratusan miliar hingga dolar. Belum lagi dampak bencana geofisika terhadap manusia yang 91% terkait dengan iklim, dan yang antara tahun 1990 dan 2017 menewaskan 1,3 juta orang dan menyebabkan 4,4 miliar orang terluka. Tujuannya untuk memobilisasi $100 miliar setiap tahun, dan pada tahun 2020 untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan berinvestasi dalam pembangunan rendah karbon.
mendukung daerah-daerah yang rentan agar secara langsung berkontribusi tidak hanya pada tujuan 13, tetapi juga pada SDG lainnya. Tindakan ini juga hanya berjalan seiring dengan perubahan mengintegrasikan tindakan risiko bencana, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan juga keamanan manusia dalam strategi pembangunan nasional. Masih mungkin dengan kemampuan politik yang kuat meningkatkan investasi dengan menggunakan teknologi yang ada untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global hingga 2 derajat Celcius di atas tingkat praindustri dengan target 1,5 derajat Celcius. Tapi ini membutuhkan tindak kolektif yang mendesak dan ambisius. Selanjutnya yaitu ekosistem lautan. Tujuan ke-14 ini memiliki 10 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia memiliki ekosistem terumbu karang terluas di dunia yang mencapai 2,57 hektar dan sekitar 6,20% dalam kondisi sangat bagus. Lautan dunia, suhu kimiawi, arus, dan kehidupan menggerakkan sistem global menjadikan bumi layak huni bagi umat manusia. Bagaimana kita mengolah sumber daya vital ini sangat penting bagi umat manusia secara keseluruhan dan untuk mengimbangi dampak perubahan iklim. Lebih dari 3 miliar orang bergantung pada keanekaragaman hayati laut dan pesisir untuk penghidupan mereka. Namun saat ini kita melihat 30% stok ikan di dunia dieksploitasi secara berlebihan, mencapai di bawah tingkat di mana mereka dapat menghasilkan hasil yang berkelanjutan. Lautan juga menyerap sekitar 30% karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia, dan kita melihat peningkatan pengasaman lautan sebesar 26% sejak awal revolusi industri. Polusi laut yang sebagian besar dari sumber berbasis daratan mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dengan rata-rata 13.000 lembar sampah plastik ditemukan di setiap kilometer persegi lautan. Di sini SDG bertujuan untuk mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan dari polusi serta mengatasi dampak pengasaman lautan. Meningkatkan konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumber daya berbasis lautan melalui hukum internasional juga akan membantu mengurangi beberapa tantangan yang dihadapi lautan kita. Selanjutnya yaitu ekosistem daratan. Tujuan yang ke-15 ini memiliki 12 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk melindungi dan merotasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan. Ekosistem daratan mengelola hutan secara lestari, menghentikan pengurunan dan memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia, terjadi peningkatan kasus peredaran ilegal TSL, yaitu tanaman dan satwa liar, yang sudah ditangani sampai P21 sebanyak 43 kasus pada tahun 2015 menjadi 51 kasus pada tahun 2016. Kehidupan manusia tergantung pada bumi, seperti halnya lautan untuk makanan dan mata pencarian kita. Kehidupan tumbuh menyediakan 80% dari makanan manusia, dan kami mengandalkan pertanian sebagai sumber ekonomi yang penting. Hutan menutupi 30% permukiman bumi, menyediakan habitat vital bagi jutaan spesies dan sumber penting untuk udara dan air bersih, serta sangat penting untuk memerangi perubahan iklim. Setiap tahun 13 juta hektar hutan hilang, sementara degradasi lahan kering yang terus-menerus telah menyebabkan pengurunan seluas 36 miliar hektar secara tidak proporsional, mempengaruhi masyarakat miskin.
Sementara 15% lahan dilindungi keanekaragaman hayati masih terancam. Hampir 7.000 spesies hewan dan tumbuhan telah diperdagangkan secara ilegal. Perdagangan satwa liar tidak hanya mengikis keanekaragaman hayati tetapi juga menciptakan ketidakamanan dan memicu konflik dan menyuburkan korupsi. Tindakan mendesak harus diambil untuk mengurangi hilangnya habitat alami dan keanekaragaman hayati yang merupakan bagian dari warisan kita bersama, dan mendukung ketahanan pangan di area global, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta perdamaian keamanan. Selanjutnya yaitu perdamaian, keadilan, dan lembaga yang kuat. Tujuan ke-16 memiliki 12 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk membangun pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia dalam segi pelaporan keuangan pada tahun 2015, laporan keuangan 71% kementerian dan lembaga dan 85% provinsi, 54% kabupaten, dan 65% kota di Indonesia mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Dan di tahun yang sama untuk indeks perilaku anti korupsi dari skala 0 sampai 5, Indonesia berada pada nilai 3,59%. Kita tidak dapat mengharapkan pembangunan berkelanjutan tanpa perdamaian, stabilisasi, dan HAM, dan pemerintah yang efektif berdasarkan supremasi hukum. Namun dunia kita semakin terbagi. Beberapa daerah menikmati perdamaian, keamanan, dan kemakmuran, sementara yang lain jatuh ke dalam siklus konflik dan kekerasan yang tampaknya tak berkesudahan. Hal ini tidak bisa dihindari dan harus diatasi. Kekerasan bersenjata dan ketidakamanan memiliki dampak destruktif pada pembangunan suatu negara, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan seringkali menimbulkan keluhan yang berlangsung selama beberapa generasi. Kekerasan seksual, kejahatan, eksploitasi, dan penyiksaan juga lazim di mana ada konflik atau tidak ada aturan hukum, dan negara harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi mereka yang paling berisiko. Di sini SDGs bertujuan untuk secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan bekerja sama dengan pemerintah dalam masyarakat untuk mengakhiri konflik dan ketidakamanan, dan mempromosikan supremasi hukum dan HAM adalah kunci dari proses ini, seperti halnya mengurangi aliran senjata ilegal dan memperkuat partisipasi negara berkembang dalam institusi pemerintah global. Selanjutnya itu kemitraan tujuan. Kemitraan tujuan ini adalah tujuan ke-17 dan memiliki 19 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia, remisi yang diterima Indonesia meningkat dari 6.736 juta US dollar pada tahun 2011 menjadi 8.860 juta US dollar pada tahun 2016. Dan pada periode yang sama, kontribusi remisi tenaga kerja Indonesia meningkat dari 0,7% menjadi 0,95%. SDGs hanya dapat diwujudkan dengan kemitraan dan kerjasama global yang kuat. Bantuan pembangunan resmi tetap stabil tetapi di bawah target sebesar 147 miliar US dollar pada tahun 2017. Sementara krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh konflik atau bencana alam
terus menuntut lebih banyak sumber daya keuangan dan bantuan. Banyak negara juga memerlukan bantuan pembangunan resmi untuk mendorong pertumbuhan dan perdagangan dunia lebih saling terhubung dari sebelumnya. Meningkatkan akses ke teknologi dan pengetahuan adalah cara penting untuk berbagi ide dan mendorong inovasi. Mengkoordinasikan kebijakan untuk membantu negara-negara berkembang mengelola utang negara, utang mereka, serta mempromosikan investasi untuk negara-negara kurang berkembang sangat penting untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Tujuan tersebut untuk meningkatkan kerjasama utara-selatan dan selatan-selatan dengan menggunakan rencana nasional untuk mencapai target mempromosikan perdagangan internasional dan membantu negara-negara berkembang meningkat ekspor. Mereka adalah bagian dari pencapaian sistem perdagangan berbasis atural, universal, dan adil dan terbuka serta menguntungkan semuanya. Selanjutnya, bagaimana SDGs bisa berhasil? Keberhasilan SDGs tidak dapat dilepas dari peranan penting pemerintah daerah, karena pemerintah daerah, kota, dan kabupaten memiliki 4 peranan penting, yaitu berada lebih dekat dengan warganya, memiliki wewenang dan dana, dapat melakukan berbagai inovasi dan ujung tombak penyediaan layanan publik dan berbagai kebijakan serta program pemerintah. Untuk mensukseskan pencapaian 17 tujuan SDGs di atas yang dirancang oleh negara-negara dunia, Indonesia menunjukkan komitmen yang tertinggi dengan telah ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada 4 Juli 2017 oleh Presiden dan dibentuk tim koordinasi SDGs nasional di bawah koordinasi Kepala Bappenas. Apa itu perbedaan antara MDGs dan SDGs? Yaitu MDGs pada tahun 2000 sampai 2015 ada 4 perbedaan, yaitu yang pertama target sasarannya 50% dari negara maju untuk negara berkembang. Dokumentasi perumusan dibuat di atas atau top down, dan terakhir solusi parsial atau tambal sulam. Sedangkan SDGs itu pada tahun 2015 sampai 2013 target sasarannya adalah 100% universal, dokumen perumusan dibuat dari bawah atau bottom up, dan partisipasi dan solusi menyeluruh. Apa itu SDGs dan Nawacita? Indonesia telah memiliki prioritas pembangunan sesuai dengan program dan prioritas dalam Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMN pada tahun 2015 sampai 2019 terdapat konvergensi dan divergensi antara SDGs dan Nawacita. Secara keseluruhan, banyak pihak sepakat bahwa terdapat beberapa fokus SDGs yang dapat menjadi panduan pembangunan serta sesuai dengan 9 agenda prioritas Nawacita. Di antaranya ada 5, yaitu yang pertama pembangunan manusia, yang kedua kesejahteraan dan pendidikan, yang ketiga ekonomi berkelanjutan, yang keempat akses energi, dan yang kelima yaitu perubahan iklim. Nah, selanjutnya pencapaian SDGs oleh Indonesia yaitu kemajuan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Potret Gender 2022. Data tujuan pembangunan berkelanjutan SDG 5 terbaru yang tersedia menunjukkan bahwa dunia tidak berada di jalur yang tepat untuk mencapai kesetaraan gender pada tahun 2030. COVID-19 dan reaksi terhadap hak dan kesehatan seksual dan reproduksi perempuan semakin mengurangi prospek kesetaraan gender. Kekerasan terhadap perempuan tetap tinggi, seperti kesehatan global, iklim, dan krisis kemanusiaan semakin meningkat risiko kekerasan, terutama bagi perempuan dan anak yang paling rentan. Dan wanita merasa lebih tidak aman daripada sebelum pandemi.
representasi perempuan dalam posisi kekuasaan dan pengambilan keputusan masih berada di bawah paritas. Hanya 47% data yang diperlukan untuk melacak kemajuan SDG 5 saat ini, membuat perempuan dan anak perempuan secara efektif tidak terlihat. Hampir setengah dari titik akhir 2030 untuk SDGs, waktu untuk bertindak dan berinvestasi pada perempuan dan anak perempuan adalah sekarang. Progress on the Sustainable Development Goals, the Gender Snapshot 2022 menyajikan bukti terbaru tentang kesetaraan gender di seluruh 17 tujuan, menyerukan jalan panjang untuk menjadikan kesetaraan gender. Ini menekankan keterkaitan di antara tujuan, kekuatan penting yang dimainkan oleh kesetaraan gender dalam mendorong kemajuan di seluruh SDG dan peran sentral perempuan dan anak perempuan dalam memimpin jalan ke depan. Selanjutnya, peran pemerintah daerah dan SDGs, yaitu ada 15 perannya, yaitu yang pertama, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan rukun nasional serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan masyarakat demokrasi. Yang keempat, mewujudkan keadilan dan pemerataan. Yang kelima, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Yang keenam yaitu menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketujuh, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Yang kedelapan, mengembangkan sistem jaminan sosial. Yang kesembilan, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. Yang kesepuluh, mengembangkan sumber daya produktif di daerah. Yang ke-11, melestarikan lingkungan hidup. Yang ke-12, mengelola administrasi kependudukan. Yang ke-13, melestarikan nilai sosial budaya. Yang ke-14, membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan. Yang ke-15, yaitu kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ada 3 pilar di dalam pencapaian SDGs, yaitu yang pertama, pilar sosial matriks 1. Untuk target pencapaian dalam pilar sosial memiliki 5 tujuan yang menjadikan indikator sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun, menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan yang gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, menjamin pendidikan yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semuanya. Yang kelima, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Yang kedua, pilar ekonomi, ada 3 tujuan indikatornya, itu yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Yang kedua, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Yang kedua, membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Yang ketiga yaitu pilar lingkungan, ada 6 tujuan yang dijadikan indikator. Yang pertama, menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Yang kedua, menjamin kota dan pemukiman yang inklusif, aman dan tangguh dan berkelanjutan. Yang ketiga, menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Yang keempat, mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Yang kelima, menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Yang keenam, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan. Ada program dan kegiatan pemerintah untuk mencapai tujuan SDGs, memiliki berbagai tujuan di setiap dinas pemerintahan. Misalnya seperti berikut: peningkatan akses pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan,
memperluas akses dan layanan pendidikan, peningkatan akses transportasi di wilayah terpencil, peningkatan akses jaringan telekomunikasi di daerah, peningkatan derajat kualitas kesehatan lingkungan di masyarakat, peningkatan akses masyarakat terhadap listrik, peningkatan akses infrastruktur di antar wilayah, pedesaan, menekan angka pengangguran terbuka, setengah pengangguran dan masyarakat miskin, peningkatan perlindungan tenaga kerja meliputi keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja serta unsur kesejahteraan tenaga kerja lainnya. Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan di bidang kesehatan sosial, kesejahteraan sosial, dan terakhir yaitu peningkatan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Program dan kegiatan non-pemerintah kabupaten yaitu adanya menjadikan kota dan pemukiman inklusif yang aman dan tangguh dan berkelanjutan. Sekian presentasi saya mengenai sustainable goals ini. Apabila ada kesalahan penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.